Petualangan saya berlanjut di salah satu desa wisata Kabupaten Lombok Barat. Menjelajah lebih jauh, motor yang saya tumpangi terus melaju membelah perkebunan desa. Di tengah hutan di daerah Desa Buhun Sejati di Lombok Barat ada madu liar yang mau kita panen ya. Jadi kita sekarang lagi menuju tempatnya naik motor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habis melewatin jembatan, kita melewati jalan kecil banget. Ini lumayan off-road dan jalannya itu naik turun. Jadi cukup ekstrim. Di antara perkebunan coklat warga, ada satu pohon menjulang tinggi yang menarik perhatian saya. Nah, akhirnya kita nyampe juga di lokasi mau panen madu hutan dan itu udah kelihatan sarangnya ada di atas pohon albasia. Sebelum mulai ini kita mau pakai alat pelindung diri dulu yang lengkap, tapi Bapak ini karena udah pawangnya nggak butuh alat pelindung diri ya Pak? Iya. Udah. Panen madu lebah hutan mempunyai resiko yang lebih besar daripada lebah budidaya. Selain sarangnya yang tinggi, jenis lebah hutan bersifat lebih agresif. Nah, ini bisa dilihat pohonnya besar sekali, makanya dibutuhin peralatan buat naik ke pohonnya. Ini pakai apa aja Pak? Bahannya Pak? Pakai pasak buat pijakan ya Pak ya? Kemudian sama bawa sabut kelapa buat perasapan, biar enggak disengat lebahnya. Semangat ya Pak! Tanaman albasia di hadapan saya ini mempunyai lingkar pohon lebih dari 2 meter. Tanpa tali pengaman, pawang madu beraksi dengan mengandalkan pasak untuk menjangkau sarang. Nah, ini pasaknya harus dipukul sekuat tenaga, pokoknya buat mastiin kalau pasaknya bener-bener kuat saat dipijak. Jadi nggak jatuh-jatuh gitu ya Pak, meminimalisir resiko jatuh. Hati-hati ya Pak! Terlalu beresiko bagi saya untuk memanjat sampai atas. Pak, sementara pawang akan memasang pasak untuk memanjat hingga sarang lebah madunya. Di sini udah aman ya Pak? Iya, aman. Ya udah, kita tunggu sini aja dulu ya. Ini kita menjauh dari pohonnya dan dari sini kelihatan tinggi banget. Ini pohonnya bisa mencapai 30 meter. Dan lebah hutan ini emang sengaja mencari tempat buat bersarang di tempat yang tinggi untuk menghindari predator dan supaya terkena sinar matahari yang banyak. Nah, emang buat mengambil madu ini nggak semua orang bisa, jadi butuh keahlian dan kemampuan yang khusus ya Pak. Kayak Bapak itu bisa berani nyampe atas sana tanpa alat proteksi apapun. Cuma bawa asap-asap itu ya Pak ya. Tak butuh waktu lama, Pak Ray sudah sampai di ujung ranting tempat lebah hutan bersarang. Wah Pak, itu mulai dikerubungin sama lebahnya ya. Ngeri banget, agresif. Nah, jadi emang lebah hutan ini memiliki sifat yang agresif, makanya nggak bisa dibudidayakan ya Pak. Ya, dan hari ini kita beruntung banget bisa nemuin sarang lebah di sini. Lebah hutan atau Apis dorsata selalu menggantung dan bersarang di tempat yang tinggi. Keberadaannya tergantung pada kondisi tanaman yang menjadi sumber makanan. Asap memberikan efek menenangkan bagi pawang madu. Karena asap dapat menciptakan kebingungan dan disorientasi arah pada lebah. Selain itu, asap juga akan menekan pelepasan feromon yang menjadi alarm penanda bahaya bagi koloni lebah. Saat itulah Pak Ray memanfaatkan waktu untuk mengambil sarang madu. Tidak semua sarang diambil, tujuannya supaya koloni lebah kembali dan membangun sarangnya lagi. Kira-kira dapat banyak nggak ya? Iya, bapaknya tuh. Wah, ini udah turun. Pak, gimana?
Aman? Wah, ini hasilnya ya Pak? Wah, nih, emang beda kalau udah profesional. Naiknya cepet, ngambilnya juga cepet, turunnya cepet. Hebat banget Bapak. Kena sengan nggak Pak? Musim hujan membuat sumber makanan koloni lebah berkurang. Ini dia Hal itu madunya. berpengaruh dengan madu yang dihasilkan. Boleh lihat nggak Pak? Wah, mantap banget. Ini dia madu hutannya. Dan kita dapatnya segini karena sebenarnya emang belum musimnya ya Pak. Tapi buat ukuran madu hutan ini dapatnya udah banyak nih, dapat segini. Karena termasuk langka ya. Nah, untuk ukuran madu hutan dapat segini itu sebenarnya termasuk sedikit ya Pak, karena emang vegetasi di hutan ini lagi belum musim bunga. Jadi makanan untuk lebahnya kurang, hasil madunya jadi dapatnya secukupnya kayak gini. Ini cukup ya buat konsumsi ya Pak. Madu hutan mempunyai rasa yang berbeda-beda. Penentunya adalah jenis bunga tanaman yang tumbuh di sekitar sarangnya. Seger banget manisnya ya. Madu ini nggak cuma enak dimakan, tapi praktis juga buat dibawa camping, apalagi bisa dikreasiin menjadi berbagai olahan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menikmati sejuknya udara pegunungan, saya melanjutkan dengan camping di pesisir Pantai Mutiara di Kabupaten Lombok Utara. Tak hanya menikmati pemandangan alam, mengikuti kegiatan warga di sekitar lokasi camping juga memperkaya pengetahuan saya. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya bunga karang. Nah, disebut bunga karang karena tumbuhnya di karang dan bentuknya juga kayak bunga. Bunga karang ini banyaknya waktu musim laut tenang ya Bang ya? Iya. Soalnya kalau lagi musim penghujan, otomatis banyak angin dan bunga karangnya ini terhempas oleh ombak. Jadi ini mumpung tenang lautnya, kita cari yang banyak ya Bang? Iya. Di mana lagi nih banyaknya? Di tengah lebih banyak lagi. Bunga karang merupakan jenis alga coklat yang tumbuh di sekitar perairan pasang surut Pantai Mutiara. Nah, ngambil bunga karang ini gampang banget karena tinggal dicabut aja dan pastinya nggak ngerusak karang. Alga coklat ini biasa ditemukan menempel pada celah batuan karang yang terkena paparan gelombang. Tanaman air yang mempunyai ujung tajam ini mempunyai cengkeraman akar yang kuat, sehingga mampu melawan arus pasang surut dan hewan air pemakan tumbuhan. Ini dia nih. Selain nyari bunga karang, kita juga nyari bembulung. Sekalian ya Pak ya, karena habitatnya sama, terus cara ngambilnya kurang lebih juga sama bunga karang. Saya nyobain ya Pak. Asin banget. Tapi kayaknya ini kalau diolah bakalan enak. Dan ini teksturnya juga unik ternyata, crispy ya Pak? Iya. Tumbuhan laut yang saya makan ini merupakan jenis alga hijau. Bentuknya bulat dengan permukaan yang agak kasar. Sementara itu, bembulung tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Biasanya, masyarakat di sekitar Pantai Mutiara mengkonsumsinya sebagai sayuran. Pak, dapat lagi Pak. Iya. Wih, udah banyak banget nih. Banyak kah? Oh, banyak banget. Udah lapar belum? Iya. Udah lapar ya? Gimana kalau kita langsung masak di depan tenda? Ayo. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Bersihkan bunga karang dan bembulung dari cabangnya. Ini dia nih, udah dibawain bumbu yang lengkap dari rumahnya Bang Andi karena saya camping cuma bawa seadanya aja. Dan ini mau kita masak yang enak ya Pak ya? Iya. Mau kita masak pakai santan. Jadi bembulung dan bunga karang gulai. Tapi sebelum itu kita rebus dulu ininya buat mengurangi kadar asinnya. Selain mengandung garam,
bunga karang dan bembulung mempunyai tekstur yang cukup keras. Sehingga merebus adalah cara yang efektif untuk melunakkan kedua jenis alga ini sebelum dibumbui. Harumnya rempah sudah tercium wangi di hidung saya. Selanjutnya, masukkan santan dan bahan lainnya. Tak butuh waktu lama, bunga karang dan bembulung santan siap disantap. Wah, ini udah mateng nih gulenya. Saya jadi penasaran, pengen langsung nyobain aja. Yuk, ambil. Sayur bunga karang dan bembulung menjadi alternatif sayur laut yang enak dan memberi banyak manfaat. Enak, Pak. Kalau tadi udah nyobain mentahnya, sekarang nyobain yang versi udah mateng. Ternyata beda banget rasanya. Nggak seasin tadi waktu mentah, soalnya udah direbus terus nih. Kan ada duri-durinya nih. Tapi nggak tajam kalau udah mateng gini apa ya? Enak banget. Ternyata setelah dimasak kayak gini, bunga karangnya itu teksturnya berubah jadi kayak tulang rawan. Tapi justru si bembulungnya ini jadi kayak seblak. Kalau waktu mentah tadi kayak kerupuk ya Pak ya, masih crispy. Kalau udah kayak gini, udah nggak ada crispy-nya lagi. Tak hanya keindahan alam, Pulau Lombok juga menyimpan banyak sekali kekayaan bahari seperti salah satunya olahan bunga karang dan bembulung khas Pantai Mutiara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nyangkut di saya ini.